Halo, aku lagi mau share tentang nasib jadi anak HI. Sedikit disclaimer, ini aku cuman mau share unek-unekku gitu ya, pandangan subjektifku mengenai studi HI gitu dan apa apa yang menjadi kegelisahannya seorang pembelajar. Aku di sini melihat diriku sebagai pembelajar HI gitu ya dalam kondisi sekarang ini. Nah, HI atau jurusan hubungan internasional, aku udah mengambil jurusan ini tadi 20 tahun yang lalu ya, jadi cukup lama juga gitu. Dan ada satu dan kalau misalnya melihat momen sekarang gitu, terutama berita atau event tentang genosida yang dilakukan Israel di Gaza, itu menurutku tuh menjadi momen paling berat secara fisik dan emosional sih sebagai anak HI gitu ya, yang setidaknya ini yang aku alamin. Aku nggak tahu apakah teman-teman yang ambil jurusan HI juga merasakan hal ini gitu. Tapi mungkin uh, aku mau cerita ini bukan sebuah analisis akademik yang komprehensif tentang kasus yang terjadi di Israel Palestina, tapi di sini aku ingin share what do I think, what do I feel about it gitu. Aku udah sebenarnya punya unek-unek ini udah agak lama. Aku sempat kebingungan juga gimana ya, aku mau ngobrol hal ini, tapi satu sisi seringkali ngerasa kayak nggak pede lah, atau karena aku bukan expert, aku merasa tidak expert juga di bidang ini gitu ya. Tapi anak HI pasti juga akan sering ditanya, kamu kan belajar hubungan internasional, terus apa posisimu terhadap Israel dan Palestina gitu. Dan itu nggak bisa dipungkiri juga gitu kan. Nah, jadi aku mulai dengan cerita yang dekat dulu, which is close to home for me gitu ya. Aku beberapa dalam beberapa kesempatan gitu aku mencoba untuk explicitly gitu mengeluarkan posisiku terhadap isu yang terjadi di Gaza gitu. Misalnya entah dengan menggunakan simbol-simbol Palestina gitu ya, dari hijab atau dari kefiehnya gitu, atau misalnya dengan status yang aku share di sosial media gitu ya, dan lain-lain lah gitu. Dan beberapa kali juga ketika aku secara explicitly menunjukkan posisiku bahwa aku pro pada Palestina, aku membela kebebasan untuk orang-orang Palestina, aku merasa kayak di satu sisi I feel that karena aku belajar HI, that's why aku merasa kayak I'm aware dan merasa bukan tertuntut sih, tapi merasa I need to gitu, itu necessary gitu, setidaknya buat aku pribadi untuk melihat kondisi yang ada dalam politik internasional ini dengan kacamata yang berbasis prinsip-prinsip yang selama ini aku pelajarin di HI. Apa prinsipnya? Perdamaian, keadilan gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah, sorry ya kalau ini kesannya ngomongnya agak masih ngelantur, tapi kayak oke, aku akan coba untuk lebih lebih konkret ceritanya. Jadi misalnya aku share berita-berita tentang Palestina. Kita tahu lah di sosial media tuh lagi ada censorship besar-besaran gitu pada isu-isu Palestina ini. Media-media besar itu kan sering kalau dilihat banyak yang dikuasai oleh Barat gitu ya, Eropa, Amerika, dan media-media ini tuh, dan aku mengalami sendiri, nggak hanya pemberitaannya ya, media-media ini tuh melakukan censorship gitu. Aku pernah misalnya posting tentang isu Palestina pakai simbol semangka, simbol bendera, terus aku bisa ngebandingin sama postinganku yang nggak pakai bendera, yang nggak pakai simbol semangka. Itu kelihatan jauh beda view-nya gitu. Dan kita tahu dalam sosial media tuh ada logaritma yang berjalan gitu kan. Nah, terus yang kedua tuh logaritma yang berjalan yang menurutku kayak ada semacam kode kalau misalnya di isu Palestina atau pro Palestina dibahas tuh ada upaya-upaya untuk menurunkan gitu
keviralan dari berita atau postingan ini. Itu juga yang aku alamin gitu. Terus tapi ada beberapa, misalnya yang aku suka follow di social media itu juga akun-akun jurnalis yang ada di Gaza gitu ya. Ya mungkin di satu sisi bisa dibilang ini apa yang mereka posting itu bukan sebuah kebenaran yang menyeluruh, tapi setidaknya itu bisa menggambarkan satu sudut pandang, yaitu sudut pandang dari sudut si jurnalis itu gitu. Apa yang dia alami, apa yang dia pikirkan, itu yang bisa kita lihat di dalam postingan sosial medianya dia gitu kan. Nah, aku tadi mau ngomong apa ya? Udah panjang banget, nggak jelas lagi ngomongnya. Tapi balik lagi, sebagai this is not okay. Sorry ya, tadi kepotong. Aku merasa semakin aku ngomong tentang topik ini, semakin aku merasa heavy gitu loh. I don't know what to say gitu. I feel overwhelmed, I feel burdened, and I'm not sure apakah apa yang akan aku omongin ini ada gunanya apa enggak gitu. Cuman maksudku adalah aku tadi mau share bahwa aku share berita-berita mengenai Palestina ini di social media. Terus komentar terdekat yang aku dapetin adalah dari suamiku yang ngasih masukan. Kamu ngelihat nggak apa sih poin penting yang kamu ingin sampaikan ketika kamu share ini di sosmed? Apa kira-kira dampak dari aktivismemu ini gitu loh. Kalaupun iya ini apa, bukan aktivisme malah apa, campaign. Ini kamu kan cuman campaign doang, tapi kira-kira dampaknya apa gitu. Well, itu beneran apa, di satu sisi itu hal itu ada benernya sih. Dampaknya apa sih yang mau aku tuju gitu. Kecuali cuman pengen cerita bahwa aku pro Palestina loh gitu. Tapi what's the impact gitu yang aku pengen tuju. Itu yang sering menjadi kegalauan juga. Tapi in a sense aku merasa penting juga, perlu juga gitu ya. Kita semakin terbuka, membuka ruang-ruang dialog untuk secara eksplisit berbicara mengenai isu yang terjadi di Gaza. Not even isu, this is tragedi yang terjadi di Gaza. Dan hal ini yang aku merasa diskusinya hanya ada di ruang-ruang sosial media gitu. Sejujurnya aku belum menemukan diskusi perdebatan akademis yang kondusif gitu ya, konstruktif di ruang-ruang belajar, di ruang-ruang kampus. Satu sisi mungkin ini juga part dari kesalahanku gitu ya, part of my aku kan seorang dosen, aku harusnya punya tanda kutip privilege gitu untuk membuka ruang diskusi mengenai Israel Palestina ini gitu. Tapi di satu sisi aku juga bisa paham sih, aku aja ngerasa nggak pede gitu loh, karena aku merasa itu bukan ekspertisku untuk bicara mengenai Israel dan Palestina gitu. Aku tidak mempelajari tidak memiliki riset di bidang itu. Terus apa kira-kira yang menjadi kredibilitasku kalau mau ngomong tentang isu ini gitu kan. Lagi-lagi nasib jadi anak HI. Tapi setidaknya buatku pribadi ya, kenapa misalnya aku memilih untuk pro Palestina, pro kebebasan orang-orang Palestina, simply karena ini bukan karena ilmu HI-nya sih, tapi simply karena kemanusiaan aja gitu. Ya, dengan melihat apa yang terjadi gitu ya, event-event yang terjadi, apa yang dialami oleh orang-orang di Palestina, itu buatku tuh kayak something that no human wants to face it gitu. Tapi mereka mengalami itu gitu. Jadi buatku walaupun gitu ya, aku secara formal tidak punya background pendidikan yang spesifik membahas isu ini, konflik Israel Palestina ini, tapi karena aku manusia gitu ya, dan melihat ada ketidakadilan, ada penjajahan yang dialami oleh manusia lain, that's enough for me to say gitu, aku pro Palestina. Tapi memang satu sisi, sebagai dari apa yang aku pelajarin di HI, sorry ada yang cara nyebrangnya lucu tadi, astagfirullahaladzim, aneh-aneh aja kelakuan.
Oke, sebagai anak apa namanya orang yang mempelajari HI, sebenarnya HI itu belajar apa sih gitu kan? Ya ini bisa panjang sih ya, panjang banget. Tapi setidaknya secara ringkas sederhana. Yang aku sependek yang aku pahamin, kita belajar HI itu untuk mendorong perdamaian dunia gitu. HI itu muncul setelah Perang Dunia Kedua gitu kan. Masih sebagai disiplin formal yang tugasnya, yang misinya adalah mendorong perdamaian dunia gitu. Dan apa namanya, kalau dilihat gitu ya, kalau aku cara apa dan mendorong perdamaian dunia itu salah satunya adalah dengan bisa menggunakan kacamata yang lebih apa komprehensif, melihat apa itu perdamaian, apa itu kekerasan gitu ya. Ada yang bersifat fisik, kultural, struktural gitu kan. Nah, balik lagi ke isu Israel Palestina. Aku pikir tuh memang ada beberapa yang perlu, setidaknya buatku ya, membuatku menjadi lebih hati-hati untuk share postingan misalnya. Karena prinsipku adalah aku pro Palestina karena apa namanya? Dengan bukan, aku pro Palestina karena tidak tidak ada manusia yang berhak atau yang boleh dijajah sebenarnya dalam muka bumi ini. Artinya, kalau misalnya ada penjajahan di negara lain pun, nggak hanya di Palestina, yaitu juga sebagai anak HI kita harusnya pro terhadap yang dijajah gitu. Terus yang kedua, belajar HI itu juga membantuku untuk membaca atau melihat level analisis yang berbeda-beda. Ketika kita ngomong Israel, bisa saja sebenarnya nggak lagi ngomongin semua orang Yahudi, semua orang Israel. Kenapa? Karena ada juga loh orang-orang Israel yang pro terhadap Palestina, atau setidaknya yang mengkritik gitu pemerintahnya, mengkritik apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Nah, terhadap orang-orang yang kayak gini nih gimana gitu? Kalau aku sih melihatnya ya ini apa namanya, ketika mereka mengkritik pemerintahnya tidak setuju penjajahan, buat aku akan setuju, aku akan menjadi ally mereka juga gitu. Atau misalnya ada juga orang-orang yang di Israel atau orang-orang yang apa namanya, yang kehilangan keluarganya gitu ya, yang diculik, dan menurutku mereka juga manusia loh gitu, yang punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Jadi lagi-lagi aku mencoba untuk apa ya, sebagai orang HI aku mencoba untuk menyaring gitu ya sudut pandangnya, supaya ketika kita melihat isu ini tidak menjadi hitam putih, tidak menjadi seolah-olah semua orang Israel itu jahat dan semua orang apa namanya yang Palestina itu baik gitu. Itu aja, tidak melihat, mencoba untuk tidak melihat konfliknya secara hitam putih gitu. Tapi balik lagi, ini aku mengakui masih berantakan banget, nggak terstruktur. Please tolong jangan apa ya, jadikan ini sebagai referensi akademik ya. Tapi aku pikir aku ya dalam videoku aku mau share ini setidaknya unek-unek yang aku alami, yang aku miliki sebagai orang yang mempelajari HI, dan sekarang ada kasus Israel Palestina ini membuatku jadi kayak jadi nasib jadi anak HI sekarang berat ya gitu. Oke. Makasih ya udah dengerin.